Oke, bagaimana caranya kita mengaktifkan clipboard? Nah, clipboard ini sangat berfungsi kalau misalnya kalian itu nantinya pengen melakukan copy gitu ya, multiple gitu ya teman-teman. Jadi tidak langsung kalian itu nanti kalian copy gitu ya, langsung kalian paste gitu enggak. Jadi biar tidak numpuk gitu ya, kalian bisa langsung ke sini atau ke bagian setting ya. Pokoknya ke bagian setting teman, entah itu di sini atau entah klik kanan di bagian sini taskbar setting. Ujung-ujungnya nanti yang kalian butuhkan adalah yang ada di atas ini. Atau di mana lah pokoknya search-nya gitu ya, di bagian search-nya. Langsung di sini kalian ketikkan saja clipboard teman-teman. Jadi aku biasanya kayak gini ya. Clip ya, keyboardnya bermasalah teman-teman. Jadi di sini aku akan pakai on screen keyboard. Nanti kita akan ini teman-teman ya. Jadi kita bahas ya, kita bahas di sini kayaknya kita mau beralih lagi ke keyboard yang murah ya, keyboard murah yang kayak kabel teman-teman. Seperti itu karena di sini ternyata ya mungkin karena memang situasinya ya teman-teman ya, situasinya tidak memungkinkan. Jadi mungkin untuk perangkat-perangkat yang kayak gini tuh dia harus berada di tempat yang clean, kayak di mungkin kalau misalnya kalian lihat di kreator yang lain yang dia itu bersih, terus yang bebas debu, ruangannya kayak kedap suara, kedap debu, dan ya itu hanya khusus untuk studio saja gitu ya teman-teman ya. Mungkin kayak gitu bisa ya, karena debu itu kadang bisa dari rontokan yang ada di kulit juga teman-teman. Seperti itu kalau misalnya di tempat kalian itu digunakan untuk multifungsi, tidak hanya untuk studio saja. Kan ada ya, karena orang ada yang dia itu memang khusus satu ruangan itu khusus ya, itu udah kedap suara, udah itu ya, pokoknya udah ini ya, udah tertata serapi mungkin gitu lah ya. Jadi kalau misalnya mau beli perangkat-perangkat yang mahal-mahal itu akan lebih awet gitu ya. Dan di sini ketika kita coba untuk bandingkan secara ekonomis ya, kayaknya di sini kayak aku pengen balik lagi ke kabel nih, walaupun agak mungkin jimet ya teman-teman, tapi kayaknya lebih aman ya di kantong. Oke, kayak gini kita ketikkan ya clipboard teman-teman, clipboard. Nah ini dia teman-teman, clipboard ya, clipboard setting di bagian sini nih. Kalian bisa lihat di sini clipboard setting. Nah klik saja di bagian sini teman-teman. Nah setelah itu di sini kalian bisa langsung aktifkan ya clipboard history-nya. Jadi di sini nanti kalian bisa untuk ini ya, Windows ya, tombol Windows itu tombol yang kalau misalnya di sini itu tombol ini ya, start teman-teman, dan di tiap keyboard kadang beda. Untuk keyboard yang biasanya panjang itu malah dia ada ya, ada logo Windowsnya kadang. Nah kayak gitu ya, tombol Windows sama V ya. Jadi kalau biasanya itu CTRL ya teman-teman ya, CTRL V untuk paste ya. Untuk kopinya biasa ya CTRL C, tapi karena ini diaktifkan nanti akan ada historinya teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih saja nanti mana yang mau kalian copy. Nah seperti ini kalian on kan teman-teman di bagian sini nih. Alright. Nah di bagian sini ya. Oke, ini sudah aktif nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu mau melakukan copy data multiple ya bisa. Nah contohnya adalah yang seperti ini ya teman-teman. Misalnya katakanlah seperti ini, kita copy nih, copy bisa CTRL C ya teman-teman ya, di situ sama aja CTRL C ya, CTRL plus C di keyboard kalian, CTRL plus C, alright. Lalu di sini kalian tinggal yang keduanya, misalnya di sini center, terus yang ketiga itu sound. Nah terus setelah itu di sini kalian bisa seleksi yang ini, copy. Oke, jadi kalian tinggal paste nih, misalnya di sini kalian pastekan nih di notepad ya. Kalian tinggal Windows V, Windows V, alright. Nih kalau kalian lihat ketika kita ketikkan Windows V ya, kita tekan Windows V, nanti dia akan muncul nih clipboardnya teman-teman. Dari yang pertama tadi kita seleksi ya, kita copy yaitu rack server, terus enter, sound, terus sama yang ini nih yang banyak teman-teman tuh. Ini yang banyak tadi yang di-tag ya teman-teman. Jadi it's so very easy teman-teman. Jadi itu adalah salah satu kelebihan di PC Windows. Udah tampilnya desktop ya, dan semuanya udah disediakan di situ, bahkan kita bisa melakukannya secara offline. Ya seperti itulah teman-teman. Kembali lagi ya, masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya, oke. Tinggal kita situasional saja. Yang penting di sini kita tidak terlalu fanatik di A, B, C, dan D. Kalau aku sih ya, seperti itu dari sudut pandangku. Agar apa? Agar kita bisa memanfaatkan itu tadi. Misalnya kita pengen nih kelebihan dari sistem A, ya oke kita pakai nih. Kita langsung cekleng di misalnya hardware baru nih kayak gitu, sistem A gitu ya. Misalnya jadi bagusnya itu sistem B nih. Oh ya, oke cekleng gitu kayak gitu. Jadi itu bisa multiple, jadi tidak harus terkungkum di satu ekosistem sih kalau saya. Gitu teman-teman. Alright.